Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita tentang perjalanan sirah nabawiyah. Masih di awal perjalanan hidup Rasulullah sebelum menjadi nabi, Pak ya. Masih masa muda Rasulullah SAW. Ada beberapa yang perlu kita ketahui ya. Jadi sejarah tentang kehidupan Rasulullah SAW itu memang direkam oleh para ahli sejarah, tetapi tidak terlalu banyak, Pak ya. Apalagi bahkan nanti juga ketika periode Mekah pun ya, kalau kita lihat kan di Mekah itu ketika Rasul diangkat menjadi nabi, dapat wahyu pertama ya, itu kan total durasi berdakwah di Mekah itu totalnya itu 13 tahun, Mbak ya. Di Madinah totalnya 10 tahun durasi dakwah ya. Artinya kan lebih lama di Mekah total dakwah itu. Tetapi kalau antum baca buku-buku sirah ya, itu perbandingannya nanti 2 kali lipatnya, Pak. Kalau misalnya tebel 1000 halaman gitu ya, itu yang 300 halaman itu hanya untuk sejak Rasul mulai dilahirkan sampai hijrah nanti, Pak. Yang 700 halaman itu membahas tentang perjalanan dakwah di Madinah. Jadi pembahasan di kitab-kitab sirah itu jauh lebih banyak pembahasan Madinah, Pak, daripada Mekah. Padahal kalau dilihat dari durasi waktu jauh lebih lama di Mekah. Karena memang tidak banyak yang direkam di perjalanan dakwah di Mekah itu. Karena tidak terlalu komplit, Pak. Tidak terlalu banyak yang perlu diambil ibrohnya ya. Termasuk juga kita di masa muda Rasulullah SAW ini ada beberapa yang memang perlu kita ketahui, Pak ya, sebagai bahan nanti pelajaran bagi kita. Contoh kayak kemarin Rasul diasuh oleh pamannya ya, diasuh oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 5 tahun, ganti ke ibunya setahun cuman sama ibunya kan ya. Setelah itu diganti oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 ya, hanya 2 tahun. Nah setelah itu langsung pindah ke paman beliau Abu Thalib sampai menikah, sampai jadi Rasul, bahkan sampai meninggal tahun ke-10 nanti kenabiannya. Apa kejadian sebelum Isra dan Mi'raj, meninggalnya Abu Thalib itu. Nah, kita kemarin membahas tentang salah satu aktivitas Rasul masih muda ya, masih muda. Setelah sebelumnya Rasul itu diajak ikut sebenarnya ya, bukan berdagang, Pak ya, ingat ya. Jangan keliru. Jangan keliru memahami sirah Nabi ya. Rasul itu usia 12 diajak ke Syam itu bukan untuk berdagang Rasul itu, Pak, tapi ikut berdagang, Pak, ikut Abu Thalib yang berdagang itu. Seneng arek cilik lah bahasanya ya. Ikut bapaknya atau ikut pamannya. Waktu itu kan Abu Thalib posisi seperti bapak lah ya. Tapi Rasul waktu itu bukan berdagang, Pak. Yes, dulin, tapi itu menjadi sebuah pengalaman tersendiri kan.
dengan perjalanan yang begitu jauhnya, Pak. Bayangkan coba 1.300 kilo, Pak ya. Dari Mekah ke Syam itu PP 2.600-an. Pakai unta, Pak ya. Karena perjalanan dagang itu tentu pakai unta. Jadi kalau perjalanan jauh itu biasanya menggunakan unta. Kalau perjalanan dekat menggunakan kuda. Karena kuda itu bisa berlari cepat, tapi tidak bisa berlari jauh, Pak. Kalau unta bisa berlari jauh walaupun lambat. Itu cirinya nanti. Dan ini pengaruh nanti di strategi perang nanti juga kelihatan. Nah, itu hanya sekedar kalau bahasa sekarang namanya observasi, Pak ya. Jadi mengenal dunia orang dewasa. Kayak apa berdagang itu soalnya memperhatikan. Ya. Nah, itu pelajaran bagi kita kalau kita punya anak-anak, libatkan dalam aktivitas kesibukan kita. Walaupun sekedar mengenal ya, tidak harus menjadi peran utama, Pak. Jadi pelajaran di situ agar mengenal dunia yang nanti akan dilalui oleh mereka. Rasul ini berdagang nanti setelah nanti usia sekitaran 20-an tahun ya, 19-20-an tahun itu Rasul itu kan paling handal berdagang, Pak. Ya karena sejak kecil sudah gatekno bahasanya ya. Gatekno kayak apa? Tawar-menawar barang, menawarkan barang, ya menjual itu sudah bahasa ilmu marketing ya. Sekarang kan sudah itu kayak sekolah kejuruan SMA SMK ya. Jurusan pemasaran atau apalah gitu ya. Jadi sudah sejak kecil sudah dikenalkan dunia orang dewasa. Lah kalau sekarang kan terputus, Pak. Itu yang jadi kenapa generasi sekarang itu lemah ya. Bahkan anak usia kuliah pun sekarang ini ketika dilepas bahkan pelongo-pelongo kan. Mau apa saya tidak bisa, Pak. Jadi tidak bisa bahkan ya. Padahal nanti kalau untuk bisa survive di tengah masyarakat itu kan yang dibutuhkan bukan akademis, Pak. Akademis itu berapa persen dibutuhkan nanti ketika orang terjun di masyarakat. Yang dibutuhkan kan hard skill-nya, soft skill terutama kan ya. Jadi itu yang perlu dibekali kepada anak-anak kita. Kalau orang tidak punya ilmu, Pak ya, kamu usaha, bisnis atau dagang, tidak punya modal, bukan tidak punya modal, Pak ya. Orang bisnis itu tanpa modal pun bisa. Maksudnya modal uang ya. Yang tidak bisa itu kalau tidak punya bekal ilmu, Pak. Kalau antum tidak punya ilmu, dikasih uang pun bingung, Pak. Ini Pak Imron, uang 1 miliar buat usaha. Bingung nggak bisa usaha, Pak. Ketika usaha apa gitu. Sesontek nanti jadinya. Tapi kalau tidak punya, walaupun tidak punya uang, tapi punya skill, Pak, jalan, Pak, dan bisa berusaha. Kalau tidak sekolah, tapi bisa ijazah. Tidak penting masalah ijazah itu, Pak ya. Itu rame masalah ijazah jadi. Kadang-kadang kita akan terfokus pada ijazah kalau kita Pak sekarang, Pak. Jadi begitu ya. Nah, Rasul di usia itu belajar sudah. Kemudian juga Rasul itu punya skill tadi ya. Kemarin kita bahas tentang profesi Rasul menggembala kambing ya. Kita masih sekedar refresh nih, Pak ya. Jadi menggembala kambing Rasul itu sudah masuk kategori tenaga profesional, Pak. Jadi bukan menggembala sekedar hobi, bukan ya. Menggembalanya Rasul itu sudah tenaga profesional karena diupah bidan kororit ya, beberapa kirot yang kita bahas kemarin ya. Artinya di sini begini, Pak. Penilaian masyarakat orang-orang kaya waktu itu ya di Mekah itu menilai seorang anak muda bernama Muhammad ini, dia tuh punya kecakapan. Dan ini yang sebenarnya ya, yang menjadi bekal Rasulullah SAW itu disebut Al-Amin itu, Pak.
Jadi Rasul itu mendapatkan gelar Al-Amin itu, kalau sepengamatan saya, itu bukan ketika Rasul usia 35, bukan. Kan yang terkenal ketika Rasul usia 35, atau Pak? Kejadian waktu ada renovasi Ka'bah, ya kan? Setelah selesai, mereka saling berebut mau naruh Hajar Aswad itu, sampai akhirnya muncullah solusi dari Rasulullah SAW itu kan, kasih kain, taruh di tengahnya, masing-masing ngangkat, semua berperan, punya andil mengangkat Hajar Aswad itu. Karena itu Rasul disebut Al-Amin. Bukan karena itu saja. Itu usia 35 Rasul, Pak. Karena kejadian itu 5 tahun sebelum wahyu turun. Itu kejadiannya. Nah, Al-Amin itu saya berpendapat ya bahwa Rasul sudah sejak usia ini, Pak, usia 12 ini sudah gelaran Al-Amin itu sudah melekat pada diri Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin lah kayak kita ya, antum lah misalnya kaya, Pak, punya banyak kambing. Mau antum titipkan ke orang, kalau antum tidak percaya dia punya skill, Pak, tidak mungkin antum mau, ya kan? Apalagi sampai membayar dengan upah begitu lumayan besar lah waktu itu ya. Beberapa kirot ya. Kan tidak mungkin kita menitipkan barang kita ke orang yang tidak punya kecakapan, ya kan? Jadi selain transparansi, kejujuran, ya, dia juga punya skill, Pak. Makanya Al-Amin itu maknanya itu aslinya. Al-Amin itu ya, bukan terpercaya, jujur. Salah, Pak. Kalau antum mengartikan Al-Amin itu jujur, salah. Bukan salah, maaf ya, kurang tepat. Karena kalau jujur saja modalnya, tapi tidak punya skill, Pak, yo hilang kabeh wedhus wong, Pak ya. Bisa mati, bisa tidak kepada di keimangan ya. Itu satu. Yang kedua, nanti pasca itu usia sekitar 15 tahun, ini kalau dibaca di buku Sirah tidak terlalu banyak, Pak, riwayat-riwayat kayak begini, Pak ya. Karena biasanya lompat setelah usia ini 15, ada kejadian perang Fijar sama Hilful Fudul, langsung lompat ke pernikahan nanti biasanya. Usia pernikahan Rasul di usia 25 itu ya. Nah, ada kejadian yang istimewa juga Rasul di perang Fijar, Pak. Makanya kita sudah bahas ya. Karena di perang Fijar itu intinya konflik dua kubu itu Rasul waktu itu diajak oleh paman-pamannya itu ikut perang, cuman tidak ikut perang Rasul, Pak. Tetapi hanya bagian apa? Milih panah. Coba antum tadabbur sejenak, Pak ya. Nah, kalau sekedar membaca begini, kadang-kadang seakan-akan ini peran sepele, ya kan? Bagian milih anak panah, sing panah-panah sing meleset itu dipilih, Pak. Kan seakan-akan ini peran sepele toh dalam sebuah perangan, padahal ternyata bukan, Pak. Justru peran memilih anak panah ini peran yang paling berbahaya. Kenapa? Itu kan panah-panah yang meleset tuh, Pak. Yang meleset tidak kena sasaran, jatuh di situ diambil kan. Artinya potensi kena panah besar tidak? Besar, karena panah bisa sampai ke situ gitu loh, Pak. Beda kalau bagian perang, bagian apa? Bagian kesehatan, apa namanya? Ya, pokok bagian kesehatan lah. Kan di belakang loh, Pak. Atau bagian apa? Bagian konsumsi gitu. Konsumsi di belakang, Pak. Jauh dari apa serangan musuh. Lah kalau bagian milih anak panah, itu kan anak panah yang jatuh, Pak. Artinya anak panah itu sampai ke situ. Dan tidak menutup kemungkinan bisa jadi anak panah itu juga akan terus-menerus ke situ. Dan Rasul itu bahaya posisinya, Pak. Itu kan kelewat kalau kita ngajinya kan, kalau kita tidak tadabbur gini kan tidak ketahuan. Artinya posisi yang diambil oleh Rasul itu posisi yang berbahaya. Kalau udian, Pak, kalau dia penakut tidak jadi. Jadi ketemu apa sekarang? Sejak usia 15 itu karakter sajaah itu, keberanian Rasul sudah terbentuk, Pak. Dan ini pengaruh nanti karena calon leader ini, Pak. Ini sudah memang didesain oleh Allah sedemikian rupa, dari keberaniannya dibentuk, ya, kejujurannya dibentuk, skill leadershipnya sudah dibentuk.
Dari pengembalaan kambing itu kan leadership Pak ya. Ngatur wedhus sakmono akeh niku kalau ndak punya karakter kepemimpinan yo kocar kacir Pak. Wedhus kan ada pikiran, hanya nafsu ada isinya. Ngulon kabeh, barat kabeh bisa begitu, bisa bagus begitu. Satu itu. Jadi sudah banyak sekali ya, bekal Rasul itu. Satu itu. Jadi bagian memilih anak panah itu yang terlepas yang lewat sasaran itu peran yang itu peran berbahaya itu Pak ya. Karena sangat dekat, sangat besar potensinya dia terkena panah. Milih selongsongane peluru gitu Pak ya. Itu kan akeh peluru-peluru nyasar gitu kan, situ berarti kan jadinya ya. Itu kalau tidak pemberani tidak jadi tuh Pak. Tidak jauh kena panah kan begitu jadinya. Artinya posisinya di depan ini Pak. Bukan di belakang. Bagian konsumsi di belakang ya, konsumsi bagian P3K, kemudian bagian apa mana itu ya, kebersihan ini di belakang Pak, aman Pak. Itu luar biasa Pak, usia 15 itu, usia 15 itu sudah dibentuk keberanian. Lalu kejadian setelah itu ada pasca perang Fijar itu ada kejadian yang juga istimewa direkam sejarah itu, ada peristiwa Hilful Fudul Pak. Sudah kita bahas kemarin nih. Oh belum ya? Hilful Fudul ini kejadiannya itu ada seorang Bani Zubaid ya istilahnya, jadi Zubaidiyah, orang-orang Yaman ini Pak ya. Salah satu saudagar lah bahasanya, pedagang Pak ya. Dari Yaman, dia kan bisnis ke Mekah itu ya. Kemudian kerjasama dengan salah seorang pembesar Mekah yang licik Pak. Bukan cerdas ya. Kalau licik itu kan di atasnya cerdas, Pak. Jadi pinter memang dan pengaruhnya kuat. Namanya As bin Wail namanya. As-Sahmi dari Bani Saham. Ya. As bin Wail As-Sahmi. Ya, jadi dia ini kalau bahasa kita gampangannya begini lah Pak. Orang kebal hukum di Mekah, Pak. Jadi dia mau berbuat apa saja di Mekah tuh daono sing wani ngutek-ngutek. Tidak tahu ya kenapa kok bisa kebal hukum, mungkin karena kekayaannya atau pengaruhnya kuat. Bani Saham ya. Nah, pas kerjasama itu, intinya setelah kerjasama itu dikhianati Pak. Ya, terjadi pengkhianatan. Artinya keuntungannya atau mungkin dia beli barang dari bayar. Intinya rugilah orang Yaman ini Pak. Ketika orang Yaman ini merasa ditipu, kemudian dia komplain ke pembesar-pembesar Mekah yang lain, Pak. Datang ke Umayyah bin Khalaf, datang ke Umayyah bin Mughirah, datang ke Abu Jahal bahkan ya, minta apa namanya itu? Ya opo iki, aku kena tipu. Mosok wong Mekah penipu, padahal terkenal orang Mekah ini kan jujur, Pak. Ketika dia komplain begitu kepada pembesar Quraisy itu, sopo sing nipu gitu lah. As bin Wail, aduh, enggak melok-melok oleh As bin Wail. Jadi semua pembesar Mekah itu ketika disambati sama orang-orang Bani Zubaid ini ya, bahwa dia telah ditipu oleh As bin Wail, semua diam, Pak. Dan ono sing wani. Akhirnya ya namanya orang gimana terus saya gini. Putus asa dia, Pak. Berarti kan nyaris tidak mendapatkan keadilan kan gitu kan ya. Karena saking yang nipu nih karena orang kebal hukum di Mekah, luar biasa Pak pengaruhnya. Nanti As bin Wail ini punya anak namanya Amr Pak. Jadilah namanya Amr bin As. Kenal tidak? Ya sahabat Nabi itu, sahabat Nabi yang menaklukkan Mesir Pak ya. Nanti Amr bin As itu. Dan memang terkenal salah satu sahabat yang tercerdas Pak. Nurun kalau bapaknya Pak. Cuman dia muslim, bapaknya kafir. Akhirnya bingung karena putus asa orang Zubaid ini, dia datang ke Ka'bah, berdiri di Ka'bah sambil teriak itu Pak. Intinya berteriak menjelek-jelekan Quraisy ya. Jadi ini gimana kalian orang Quraisy ya? Katanya orang terpercaya, orang yang bisa menjaga tamu dan sebagainya, tapi buktinya saya bahkan ditipu, tidak ada satupun yang
mau bantu saya. Nah, ketika nama Quraisy dijelek-jelekan begitu, ingat tidak dari awal kita kajian, prinsip terbesar jahiliyah itu yang mereka kejar adalah nama baik. Ketika nama baik tercoreng, itu seperti membunuh mereka, Pak. Sehingga tersinggung semua orang Quraisy. Karena merasa nama baiknya tercoreng. Siapa pelakunya ini? Amr As bin Wail. Mikir-mikir bisa, Mbak ya. Lek krungu jenenge As bin Wail. Akhirnya ada salah seorang dari Bani Hashim, pamannya Nabi, Zubair namanya, Zubair bin Abdul Muthalib. Jadi dulure Abu Thalib, Pak. Karena dia juga yang pasca Abdul Muthalib wafat, penggantinya di Mekah itu, yang pegang kunci Mekah itu adalah Zubair ini, Pak. Ya, pembesar Mekah juga. Nah, akhirnya dia kontak para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh agama lah kalau sekarang mungkin ya. Orang-orang sepuh itu, ya kayak Abdullah bin Jud'an, kemudian siapa lagi didatangi, Pak. Gimana ini? Ini mencoreng nama baik kita sebagai seorang Quraisy. Dan kalau saya menghadapi As bin Wail dewean, tidak iso. Kita butuh koalisi. Bersama-sama, bersatu, membuat sebuah aliansi. Ya, kemudian nanti kita datangi As bin Wail. Dan benar, Pak, ketika aliansi dari berbagai macam suku kabilah itu bersatu, kemudian dia mendatangi As bin Wail itu, ya barulah As bin Wail mengembalikan haknya orang Yaman tadi. Nah, sampai di sini kemudian terbentuklah aliansi itu, Pak. Aliansi apa namanya? Paguyuban lah bahasanya kalau kita, Pak ya. Hilaf, sebuah perjanjian. Nah, aliansi di situ, aliansi itu anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh semua, Pak. Orang-orang yang mempunyai fadilah, yang punya keutamaan. Makanya disebut hilaf itu perjanjian, fudul itu orang-orang yang utama, fadilah, orang yang punya keutamaan. Jadi pentolan-pentolan Mekah gitu loh, Pak, maksudnya. Nah, di antara anggota Hilful Fudul itu, karena semuanya kan tua-tua, Pak. Isinya orang tua-tua. Abdullah bin Jud'an itu sekarang senior lah, kayak Abah Tohar gitu, Pak ya. Sudah sepuh, Pak. Ya, bahkan sepuh-sepuh semua sudah. Dan mereka itu kan bergabung situ kan memikirkan tidak mungkin aliansi ini hanya akan bertahan pada saat kita masih hidup toh. Sedangkan ada tua-tua. Kita butuh generasi muda yang nanti bisa kita percaya dia bisa melanjutkan niat baik kita ini. Maksudnya regenerasi lah maksudnya, Pak. Siapa yang ditunjuk? Yang diangkat, yang dilirik oleh mereka. Anak muda yang dikira-kira punya potensi meneruskan Hilful Fudul ini. Semua tertuju langsung, tidak ada yang saling tolak menolak maksudnya, Pak ya. Semua tertuju kepada Muhammad muda, Rasulullah. Waktu itu usia 15 tahun, Pak. Coba bayangkan, Pak. Coba bayangkan di sini, Pak ya. Kayak Abah Tauhar, Pak Sasari, Pak Satrio yang sudah sepuh-sepuh semua ini, Pak. Mereka berkumpul orang-orang utama kan, membuat sebuah perjanjian, kesepakatan yang intinya ada tujuan itu kita harus bersatu membela orang-orang yang terdolimi di Mekah ini. Jangan sampai terlantar seperti Bani Zubair ini. Siapapun yang melanggar, kita harus bela mereka. Itu begitu, Pak. Nah, orang-orang tua coba bayangkan ya. Saya kadang-kadang orang tua dia butuh orang-orang yang nanti menjadi anggota mereka juga. Kan tidak mungkin lah kayak Pak Sasari JP golek arek SMP, Pak. Usia 15 itu SMP loh, Pak. Kalau sekarang misalnya kayak contoh Pak Satrio buat panitia pembangunan masjid, ada anak SMP-nya yang terlibat di dalam? Tidak ada, Pak. Kalau sampai ada anak SMP bisa dilirik oleh antum yang tua-tua ini, berarti itu karena memang dia memang sangat menonjol, kan begitu. Rasul itu usia 15 itu sudah terkenal di kepala orang-orang sepuh-sepuh di Mekah itu, Pak. Artinya akhlaknya, skillnya, kemampuannya sudah menonjol betul.
Sehingga bahkan di forumnya orang tua sekalipun, Rasul yang usia 15 dilibatkan, Pak. Terlibat Rasul itu menjadi salah satu member resmi. Jadi tidak ada yang nom, hanya Rasul ya. Nah ini apa artinya di sini, Pak? Itu spesial Rasul itu, Pak. Sejak muda sudah ya. Kalau antum baca biasa jadinya kalau data tabur, Pak. Kayak Rasul ikut perjanjian Hilful Fudul, coba di Google. Rasul ikut perjanjian Hilful Fudul. Bahkan kata Rasul, seandainya saya diajak, seandainya setelah ada Islam pun sekarang ini saya diajak perjanjian kayak gitu, saya akan tetap ikuti dan saya akan, walaupun saya harus meninggalkan ditukar dengan unta merah, humrun ni'am. Saya tidak mau, walaupun harus ditukar dengan humrun ni'am. Unta merah itu apa unta merah itu, Pak? Hah? Ya? Unta merah unta kan kendaraan, Pak. Unta merah itu simbol, Pak. Bukan kendaraan dibuat tumpangan begitu, bukan. Kayak sekarang lah, kendaraan apa namanya sekarang? Mobil, ya kan? Kalau dibuat untuk tumpangan kan paling enak mobil yang 7 seat kan gitu, Pak ya? Ada 7 kayak Panther gini, kayak Pajero gini, tumpangan ini, Pak. Kendaraan namanya, Pak. Tapi ada kendaraan yang memang dimiliki oleh orang Arab itu bukan untuk tumpangan, tapi untuk prestis, Pak. Jadi orang kalau punya itu kaya gitu loh, Pak. Sekarang kendaraan yang model kayak apa? Lamborghini. Itu kan isinya mek loro, lawangnya mek loro pisan, Pak. Sedan aja pintunya masih 4, ya kan? Itu cuma pintu 2, kayak pickup. Podo, Pak. Jadi Ferrari kalau pickup podo, Pak. Pintu 2. Tapi kan orang punya Ferrari itu bukan untuk kendaraan aslinya, Pak. Untuk status gitu loh, Pak. Jadi ada memang kendaraan yang memang bukan untuk dipakai tapi untuk status. Nah, kalau bahasa Arab namanya orang Arab humurun ni'am itu, Pak. Unta merah. Itu pertanda dia orang super kaya. Bukan hanya kaya, Pak, super kaya. Kata Rasul, walaupun saya harus ditukar dengan seperti itu, saya tidak mau. Tetap saya milih perjanjian Hilful Fudul ini. Kenapa? Di situ isinya orang-orang yang punya fadilah semua, Pak. Masih Fudul. Pada saat itu Rasul usianya masih 15 tahun. Luar biasa, Pak ya. Ini kalau tidak amanah, tidak al-amin, tidak tahu ini, Pak, ya kan? Artinya Rasul al-amin sejak muda sudah, Pak. Dia skill ngembala kambing punya, skill perang, terlibat dalam perang ada, ya kan? Skill dalam negosiasi, perundingan punya. Bahasanya belajar masuk ke sebuah keorganisasian, Pak. Sudah mulai, Pak, dilibatkan. Kenapa harus dilatih melalui jalur ini? Ya karena nanti mau jadi pemimpin. Tidak bisa orang itu jadi pemimpin, tiba-tiba ucuk-ucuk simsalabim nyalon jadi ketua, tidak bisa, Pak. Tetap harus ada istilahnya itu rekam jejaknya. Orang mau jadi presiden tidak bisa langsung tiba-tiba punya uang, muncul di tengah masyarakat, daftar presiden, tidak bisa. Ya minimal harus jadi wali kota dulu, ya kan? Wali kota jadi gubernur dulu, gubernur anggota DPR, kemudian apalah baru nyalon gitu kan ya. Kenapa? Agar terbiasa dengan dunia-dunia begituan. Nah, Rasul ini kan nanti dicetak menjadi pemimpin, Pak. Antum saja ya, tidak pernah terlibat dalam urusan masyarakat, tidak pernah bergabung dengan masyarakat, interaksi. Ada pemilihan ketua RW, tiba-tiba nyalon. Tidak sing milih, Pak. Sopo ki Pak Sasari? Lebih sopo Pak Sasari tidak kenal kan? Jadi gelaran al-amin itu prinsipnya begini, Pak. Rasul itu berinteraksi betul dengan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Perdagangan, ya nanti kita akan bahas perdagangan setelah ini. Keorganisasian, iya. Kemudian kemasyarakatan, skill sebagainya itu semua terlibat Rasul, Pak. Makanya orang-orang mengenal dia karena terlibat. Lah kalau antum sekarang sekedar kerja, pulang,
kerja, rumah, tempat kerja, kantor, rumah, kantor, rumah, kantor, rumah. Ono pertemuan RT tidak melo, Pak ya. Ono pertemuan RW tidak ikut, ada kerja bakti tidak ikut, rukum tidak ikut. Bagaimana mungkin orang mau kenal ke antum, Pak? Ya, margono nyalon jadi ketua RT, dong sing milih, Pak. Kenapa? Tidak kenal. Kalau pun jadi ya pulang pelongo. Iya. Karena tidak pernah terlibat gitu loh, Pak. Jadi skill itu harus dilatih sejak awal. Makanya kita harus banyak bersinggungan dengan masyarakat memang, Pak. Islam itu terbuka kayak begitu ya. Jadi jangan hanya karena kita aktivis Islam ya, masjid, rumah, kantor, masjid, rumah, kantor, masjid, rumah, kantor, gitu aja. Tidak jadi, Pak. Tidak mengenal orang alamin jadinya kalau begitu. Itu yang dimaksud ya, pelajarannya. Jadi Rasul masih muda itu ya. Jadi skillnya sudah luar biasa Rasul itu, Pak. Kalau kita tidak mengenal ini kan kayak biasa, Pak ya. Cobalah sekali-sekali kalau baca sirah Nabi itu, cepat-cepat, Pak. Baca, gitu sambil direnungkan gitu kan. Kok jadi begini gitu. Jadinya enak, Pak ya. Istilah tadabur namanya, Pak. Ditadaburi. Jadi kita bisa mengambil pelajaran. Selama ini kita kalaupun ngaji kan taunya cuma Rasul berdagang. Nah, usia setelah ini kalau diantum baca di buku sirah itu sudah tidak ada rekam jejak lagi, Pak. Paling setelah itu Rasul menikah dengan Bunda Khadijah karena tertarik dengan akhlak Rasulullah. Kan tidak pernah ketemu kayak apa akhlaknya kan gitu kan ya. Kisahnya itu, Pak. Kalau kita lihat sebenarnya ini yang puncaknya, Pak ya. Jadi Rasul itu kan menjadi pengusaha lah atau apalah, pebisnis namanya ya. Itu kan sejak awal Rasul itu ya, memang yang namanya berdagang itu sudah apa kawane wong Mekah itu Quraisy itu ya isinya ya dagang, Pak. Semua, Pak. Skillnya orang Quraisy itu kalau disebut Quraisy gitu ya, skillnya itu dia pasti punya skill berdagang, pasti punya skill perang. Otomatis tuh, Pak. Semua Quraisy punya skill berdagang, semua Quraisy punya skill perang. Jadi untuk perang sama berdagang itu kayak sudah bawaan, Pak. Nah, Rasul juga sama. Sebelumnya Rasul ini berdagang itu cuman milik keluarga, Pak. Kalau Rasul ini berdagang, dia itu jual beli itulah ya. Dia itu milik keluarganya Abdul Muthalib. Nanti keuntungannya itu dibuat untuk membiayai janda-janda dari Bani Abdul Muthalib, Pak. Jadi Rasul tidak mengambil untuk kepentingan sendiri. Saat masih bujang ini, Pak. Ini bujang kan? Masih bujang, masih remaja. Nah, sampai suatu hari itu Abu Thalib itu karena merasa Rasul ini sudah dewasa, Muhammad ini ya, sudah waktunya untuk punya istilahnya itu apa namanya? Kemandirian finansial, Pak. Nah, sudah mulai menjelang masuk usia berkeluarga ya. Sampai Abu Thalib itu bilang begini, Muhammad, gini aja lah. Kamu kan sudah dewasa, tak lagi usia menikah. Sebaiknya kamu cobalah bahasanya keluar dari zona yang sekarang. Maksudnya kamu keluarlah, carilah partner bisnis, juragan bahasanya, yang mau yang mau menerima kamu kerja ya. Istilahnya kamu kerjalah membawa barang dagangan orang lain. Jangan bawa barang dagangannya keluarga Abdul Muthalib ini. Karena kalau bawa punyanya keluarga Abdul Muthalib, keuntungannya dikasihkan semua sama Rasul, Pak. Rasul tidak ngambil upah. Hanya bantu saja Rasul itu. Nah, Abu Thalib itu kepingin Rasul ini mulai sekarang sudah punya celengan lah gitu. Caranya ya harus kerja ikut orang. Kata Rasul ya diam aja, tidak komentar. Ada komentar Abu Thalib yang istimewa dan bocor ini, Pak. Rahasia ada komentar nih, Pak. Saya yakin kalau kamu mau kerja ikut orang, kata Abu Thalib, siapa orang Mekah yang tidak kenal kamu bahwa engkau adalah Al-Amin. Jadi kalimat ini, Pak, itu masih usia 20-an Rasul, Pak. Kalimatnya Abu Thalib, siapa tidak kenal engkau semekah ini bahwa engkau adalah Al-Amin. Jangan khawatir, pasti banyak para saudagar-saudagar, juragan-juragan yang mau mengambil engkau sebagai pekerja.
Nah, berita ini kan bocor, Pak. Dalam artian Muhammad sekarang mau bisnis, mau bekerja ke orang. Karena sebelumnya bekerja di keluarganya sendiri. Terdengar ini Bunda Khadijah waktu itu, Pak. Karena Khadijah ini kan saudagar, Pak ya, kaya betul, Pak. Nah, Khadijah ini mau tahu sudah siapa yang kira-kira kenal tidak Bunda Khadijah dengan Rasulullah ini, Pak? Kok iso sak Mekah, Pak? Wong Mekah tuh di sini sedikit, Pak. Sama di Mekah. Sudah kenal sejak masih muda, Pak. Cuman kan taunya orang-orang Nabi Muhammad ini berdagang miliknya keluarga. Tidak mau berdagang punya orang lain. Nah, sekarang terdengar berita itu mau diperintah oleh Abu Thalib untuk mencari juragan lebasnya. Langsung Khadijah itu kirim proposal, Pak, ya, ngelamar untuk menjadi pekerja asalnya, Pak. Kenapa Bunda Khadijah begini, Pak ya? Prinsipnya Bunda Khadijah ini dia tidak mau mengambil tenaga amatir, Pak. Jadi dia hanya mau mencari tenaga-tenaga profesional. Semua pekerja-pekerjanya Bunda Khadijah ini ya, itu upahnya 2 kali lipat pekerja di Mekah itu, Pak. Jadi misalnya UMR 3 juta gitu ya, pekerjanya Bunda Khadijah ini gajinya 6 juta. Tapi syaratnya harus profesional. Dia tidak mau yang amatiran. Apalagi startup, Pak, tidak mau. Wong setas ajar tidak gelem. Ya, maunya yang profesional. Nah, itu prinsipnya Bunda Khadijah. Mending saya bayar mahal, tetapi tenaga ahli daripada tenaga si ajar-ajaran, Pak. Karena potensi rugi itu akeh. Itulah kenapa salah satu yang menjadi rahasia Bunda Khadijah sukses itu, Pak. Nah, kalau antum mau bisnis, cari partner, jangan cari partner yang startup, Pak. Sing seket ajar, gampang bangkrut. Cari yang profesional. Nah, cobalah orang yang punya idealisme begitu ketika melihat Rasul ingin berdagang milik orang lain, langsung dia sendiri yang meminta request, Pak. Artinya apa di sini, Pak? Tenaga Rasul ini bukan tenaga, skill Rasul berdagang ini bukan skill amatir. Dan itu diketahui oleh orang-orang Arab. Termasuk Bunda Khadijah. Dia melihat ini Muhammad sekarang mau bisnis mau berdagang punya orang lain. Kita rekrut saja. Berarti kan Bunda Khadijah yang begitu selektif mencari pekerja, kok malah tertarik kepada Rasul. Berarti Rasul skillnya profesional, Pak, dalam urusan bisnis jual beli. Itu luar biasa. Ini kan tidak pernah terdapur nih, Pak ya. Jadi Rasul ini bukan kelas amatir. Nah, benar, dan ini tidak salah pengamatan Bunda Khadijah, Pak ya. Tidak salah. Salah Rasul nanti berdagang punya Bunda Khadijah itu ya. Bunda Khadijah itu kan dia itu kalau tenaga pekerja Bunda Khadijah itu kan profesional semua, Pak. Itu keuntungannya kan selalu mesti banyak keuntungannya, Pak. Tapi ketika dibawa oleh Rasul ya, di antara semua pekerja-pekerja Bunda Khadijah itu, kalau misalnya kayak begini, Pak. Kalau misal tenaga pekerja lain di Arab itu misalnya sehari bisa menghasilkan 100.000 ya, pekerjanya Bunda Khadijah ini bisa menghasilkan 200.000 karena gajinya kan 2 kali lipat. Ketika Rasul yang membawa, Rasul itu bisa menghasilkan 2 kali lipat tenaga profesional Bunda Khadijah itu, Pak. Berarti kalau tenaga umum di Arab di Mekah itu bisa 100.000, tenaga Bunda Khadijah yang karyawannya itu bisa 200.000, Rasul bisa 400.000. Itu skillnya Rasul, Pak. Nanti teknisnya gimana, caranya gimana, di urusan bisnis nanti, Pak ya. Bukan di pengajian sini, Pak. Skill bisnisnya itu, Pak. Itu luar biasa, Pak ya. Sehingga Bunda Khadijah itu luar biasa. Semakin pesat, Pak. Dan begini ya, orang Arab itu, orang Mekah itu ya berdagang ini waktunya kok mau habis ini, Pak ya. Saya mana cerita ini. Jadi begini, jangan bayangkan bisnis jualan itu kayak kita di sini, Pak. Antum ini kadang-kadang baca sirahnya kadang-kadang keliru, Pak ya. Tutulan buka warung peracangan gitu ya, tutulan apa? Bukan, Pak.
Jadi orang Mekah itu kalau jualan itu bukan di Mekah jualannya. Paling dekat ke Hubasah, Pak. Hubasah ya, bukan Habasah ya. Hubasah. Rasul itu ke Hubasah itu berapa kali, Pak? Bawa barangnya Bunda Khadijah itu. Hubasah itu daerah Yaman, Pak. Ya, ke Hubasah dari daerah Yaman ke selatan kan berarti. Mekah ke selatan. Lumayan jauh loh, Pak. Luar negeri sudah kan. Sampai ke Hubasah, kemudian sampai ke Juros. Dalam riwayat itu ada Juros. Juros itu daerah sekitaran agak ke barat Mekah tuh, Pak ya. Dan itu juga di luar Mekah itu. Dan sampai ke Bahrain juga. Bahrain itu beberapa kali Rasul ke Bahrain, Pak ya. Bahrain sekarang Bahrain Mekah kan lumayan jauh, Pak. Itu daerah Teluk dia kan. Bahrain itu. Dan yang terbesar itu ke Busro istilahnya, Pak. Ada pasar terbesar yang di situ pertemuan antara pedagang-pedagang Arab dengan pedagang Eropa. Syam, Pak. Busro itu, Pak. Jarak, nah tadi yang waktu masih muda Rasul itu, Pak. Nanti mudah diajak oleh Abu Thalib itu ke Busro itu. Sekitar 1300 km itu. Jadi Rasul itu berdagang punya Bunda Khadijah itu bukan sekali dua kali, Pak ya. Jadi berkali-kali. Sampai yang ditemani oleh Maisarah itu kan disuruh telon. Ini gimana sistem bisnisnya Muhammad ini kok keuntungannya kok 2 kali lipat tenaga profesional, Pak. Tenaganya Bunda Aisyah profesional semua, tapi Muhammad ini bisa 2 kali lipat sampai diikutkan Maisarah itu, Pak. Enggak, memang partner, Pak, bukan mata-mata, memang sengaja dibuat teman. Maisarah itu laki-laki, Pak, bukan itu perempuan, Pak ya. Antum jenenge Maisarah wedo, Pak. Marhamah wedo, Pak ya. Memang namanya pakai tak marbuto Maisarah, tapi laki-laki orangnya. Itu wedo, Rasul bareng wedo ada, Pak ya. Namanya saja kayak perempuan, orangnya laki-laki dia. Dibuat teman lalu. Jadi perhatikan betul kayak apa Rasul berdagang dan macam-macam dia. Nah, cobalah bayangkan, Pak ya. Sedikit, Pak ya. Jadi kalau dari Mekah, anggap saja mau bisnis dagang ke Busro, Sam. Itu harus melewati berapa pasar tuh, Pak? Dari Mekah ke Taif. Ada yang dari Mekah ke utara, maaf, Taif ke selatan, Pak ya. Dari Mekah ke utara itu kan ketemu nanti di Madinah. Bertemu dengan pedagang-pedagang Madinah. Dari Madinah terus ke utara ke Qarn Manazil ya, kemudian Wadil Qura, kemudian Khaybar, terus sampai ke di perang nanti tahun 9 tuh perang Tabuk, sampai di Tabuk, Pak. Ketemu di Tabuk, pedagang-pedagang di Tabuk, jadi sampai ke Busro sana. Jadi begini modelnya, Pak. Rasul itu punya kemampuan eksekusi, punya kemampuan analisis, dan punya kemampuan eksekusi yang tepat. Karena dari Mekah bawa barang ya, komoditas. Nanti transitnya di mana? Di Madinah. Produk apa yang banyak istilahnya demand dalam bahasa bisnis, Pak ya, yang dibutuhkan masyarakat Madinah, dia bawa ke sana. Jadi dia bawa barang dari Mekah yang nanti dibutuhkan oleh orang Madinah, Pak. Bukan ke Busro langsung. Nanti jual beli di Madinah dia, tidak langsung lewat, Pak. Berapa hari tinggal di Madinah, gitu kan? Setelah di Madinah mau ke utara lagi kemana? Ke Wadil Qura misalnya. Ke utara lagi Wadil Qura, yang dibutuhkan orang Wadil Qura apa? Dia kulak di Madinah, dijual di Wadil Qura, Pak. Berapa hari di Wadil Qura gitu kan ya. Kemudian mau kemana lagi? Ke Tabuk, ke Khaybar. Khaybar orang-orang Yahudi isinya. Apa yang dibutuhkan barang di sana dia bawa dari Wadil Qura, Pak. Jadi terus begitu, Pak. Jadi jual beli. Sampai di Busro apa yang dibutuhkan orang-orang Busro, yang demand-nya orang Busro itu. Dia bawa di sana dari Tabuk. Istilahnya kayak makelar lah bahasanya, Pak. Sampai di situ. Jadi keuntungan berlipat. Di Busro kan mau pulang ke Mekah. Sing dibutuhkan nama Mekah opo sing ndak ono di Mekah, ono di Busro itu. Dia bawa itu, Pak. Jadi pulang perginya dapat keuntungan, pulangnya juga dapat keuntungan, di rumahnya juga dapat keuntungan, Pak. Di situ, Pak. Jadi karena itu kalau tidak punya kemampuan analisis, kemampuan eksekusi, maksud eksekusi itu saya harus kulak ini sekian. Tidak bisa itu, Pak ya. Satu itu. Yang kedua, coba dari Mekah ketemu orang Madinah beda karakter. Dari Madinah sampai ke Wadil Qura beda karakter. Orangnya, Pak. Kayak antum di sini itu 1300 kilo loh, Pak, ke Busro itu.
Kalau sini kemana? Jakarta ya? Hah? Sumatera ya? Coba perjalanan dari sini aja lah, Lumajang, Probolinggo, ketemu orang beda karakter kan? Probolinggo ke Surabaya, beda karakter lagi. Surabaya ke barat ke mana? Gresik misalnya, atau ke Tuban, beda karakter. Tuban ke barat lagi ke Ngawi misalnya, beda. Solo, beda karakter lagi, Pak. Dan itu beberapa banyak karakter orang ketemu. Artinya Rasul itu banyak bisa berkomunikasi dengan berbagai macam orang yang beda karakter, Pak. Di Sunda nanti Jakarta beda lagi karakternya. Itu kalau tidak punya skill, haho Pak ya. Luar biasa. Itu makanya nanti Rasul itu ketika sudah jadi nabi, kan banyak orang-orang yang dari Bahrain, dari Khaybar yang masuk Islam. Rasul itu bahkan begini, kamu kan tinggal di mana? Saya tinggal di Bahrain ya Rasul. Di Bahrain kan ada pasar ini, ada pasar ini, ada pasar ini, ada orang yang begini, orang begini. Kata orang-orang, ya Rasul, Anda kok tahu semua daerah kami katanya. Loh, itu tempat saya dulu jualan. Itu pengalamannya, Pak. Jadi luar biasa. Nah, ini yang disebut dengan Al-Amin itu, Pak. Satu itu. Kenapa Al-Amin itu punya transparansi ada, kejujuran ya. Plus punya skill. Hah? Bukan relasi skill, Pak. Kalau antum nggak punya skill, Pak. Ini Pak Imron, uang 100 miliar buat bisnis. Kira-kira berkembang apa menyusut uangnya itu, Pak? Dia menyusut, Pak. Iya kan? Ini Rasul bukan menyusut loh, Pak. Bahkan dari tenaga profesional pekerja Bunda Khadijah itu, Rasul bahkan bisa mendapat keuntungan lebih banyak 2 kali lipat dari mereka. Artinya skill Rasul di atas rata-rata, Pak. Khadijah tertarik itu bukan karena itunya, Pak. Beda, Pak. Bukan karena skill berdagangnya. Tapi skill Bunda Khadijah itu kan begini, Pak. Saya kasih tahu dulu ya, sedikit, Pak ya. Kalau antum misalnya sedang lapar ya, kemudian dikei roti bakar lah maksudnya, atau dikasih pizza lah banyak, 1 nampan gini. Potongan pertama makan roti bakar terasa enak tidak? Enak. Makan kedua kali masih enak tidak? Sampai kelima, keenam, hilang enaknya dah, Pak. Orang tuh begitu, Pak. Nikmat harta itu, kalau antum masih ngeluwe, ketika untuk punya harta itu sudah pertama punya enak, Pak. Kalau antum belum pernah punya mobil, pertama punya itu enak, Pak. Kayak mau keliling-keliling terus, iya kan? Tapi kalau antum sudah uangnya berlipat-lipat, kaya ndak karu-karuan, Pak. Harta sudah tidak terasa nikmat lagi, Pak. Materi itu sudah tidak terasa nikmat lagi. Kenapa? Ketuwuan, Pak. Itu sifatnya dunia begitu. Kenapa sekarang antum kepingin cari uang kayaknya kalau punya uang banyak enak? Karena antum belum pernah punya uang banyak. Ketika antum sudah berlebih uang itu, yang dicari sudah bukan di uang, bukan di harta, bukan di materi, Pak, tapi di spiritualitas. Karena nikmat itu kan paling rendah nikmat materi, Pak. Tapi kalau materi sudah terpenuhi, antum tidak akan merasa puas dengan materi itu sudah anyep. Ya, butuh kenikmatan yang non materi, yang spiritualitas, Pak. Nah, Bunda Khadijah itu sepertiga aset yang beredar di Mekah itu miliknya Bunda Khadijah, Pak. Kayak apa sugene, Pak. Jadi kalau untuk masalah harta wis pebek lah bahasanya, Pak. Dan beliau itu tidak mencari orang yang masalah harta. Yang dia cari orang yang jujur, orang yang akhlaknya peduli sosial bagus. Nah, itu yang dilihat oleh Bunda Khadijah pada diri Rasulullah itu, Pak. Bukan masalah skill bisnisnya, bukan. Kalau skill bisnis Bunda Khadijah tidak kalah sama Rasul, ya kan? Jadi jangan keliru, Pak. Kenapa? Untuk urusan materi sudah mentok. Ada sesuatu yang ingin dipenuhi lagi dalam dirinya, Pak. Masalah spiritualitas itu. Itulah kenapa nanti rahasia hartanya Bunda Khadijah habis tidak nanti? Sampai beliau wafat. Habis, Pak. Rasulullah tidak. Ketika hartanya dihabiskan oleh Rasul, Pak. Bahkan senang, Pak. Kenapa? Karena saya memang mencari suami itu yang mau menghabiskan harta saya untuk
spiritualitas ini gitu loh Pak. Itulah kenapa Bunda Khadijah itu spesial di mata Rasul Pak. Lah kalau orang sekarang kan istri antum, cobalah antum habiskan dunyane Pak. Ya itu nggak mau Pak ya. Diketok sampai nanu. Kenapa? Belum penuh. Di situ bedanya Pak ya. Spesialnya Bunda Khadijah itu Pak. Makanya dia kan disebut dengan gelaran wanita yang tidak layak dimadu. Rasul pernah tidak menikah poligami selama bareng Bunda Khadijah? Tidak ada. Kenapa? Seluruhnya dikorbankan untuk beliau Pak. Tidak layak wanita seperti ini dimadu. Ya, makanya kalau antum punya istri kayak Bunda Khadijah tidak layak. Kalau tidak popo nih kawan mana Pak. Jadi itu Pak yang dicari Bunda Khadijah itu Pak ya. Jadi bukan materi diri dari Rasul, karena Rasul di akhlaknya, kepedulian sosialnya, maka nanti hartanya dihabiskan oleh Rasul itu kan. Kan yang habiskan hartanya Bunda Khadijah Rasul Pak. Tapi bukan buat judi online, bukan. Diberi-berikan ke masyarakat itu untuk dakwah. Dan itu malah membuat Bunda Khadijah senang Pak. Ono wong wedok dunyone dintekno karo sing lanang malah senang. Kata Bundanya, memang ini saya cari. Kesenangan seperti ini. Kesenangan spiritualitas. Cobaan aja sekarang ke istri antum, Pak. Enggak ngomel-ngomel kok ya. Bayaran dikurangi, setoran dikurangi bulanan ngomel, Pak, ya kan? Waya belanja saulah 5 juta, 3 juta, Pak. Nanti 2 jutanya, Mas. Dakwah, Dek. Pengajian Jumat pagi. Dakwah tok ae. Jadi ini pelajarannya Pak, ya, istimewa. Dua orang istimewa nih Pak. Makanya disebut apa? Afdalun nisa'il ahlil jannah. Seutama-utamanya wanita ahli surga itu adalah Bunda Khadijah Pak. Sampai Allah Tuhannya itu kasih salam Pak. Jibril sampaikan salamku kepada Khadijah. Kata Bunda Khadijah, tidak layak saya. Salam itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya, salam itu engkaulah keselamatan ya Allah, kan gitu kan ya. Dan darilah engkau keselamatan, dan juga akan kembali engkau semua keselamatan itu. Kenapa? Itu hadis itu ketika Allah ngasih salam kepada Bunda Khadijah, Pak. Tuhan ngasih salam kepada makhluk. Kalau tidak istimewa makhluknya itu tidak mungkin begitu gitu ya. Salah satu keistimewaan begitu Pak ya. Ya waktunya habis ya. Jam 6, tak terasa ini Pak. Butuh waktu panjang. Gimana Pak? Kalau melihat keistimewaan itu kan apa? Tidak terlepas dari pengaruh tangan Allah. Tidak cukup banyak skill dan kepandaian. Ya. Sehingga Nabi ini lebih istimewa daripada istimewa. Ya. Nah, kita ini kan meskipun seperti itu kadang usaha bodoh, rezeki ini nggak bodoh. Jadi, iya. Terus yang kedua kan, nanti itu ada Imam Mahdi. Ya. Ini kan Dari keturunan Nabi. profilnya mulai dari kecil sampai sebesar itu, kemudian jadi Imam Mahdi itu kan Ya. levelnya sama dengan Nabi ya. Ini sejarahnya seperti apa gambarannya? Jadi kalau masalah campur tangan Allah bahasanya ya, itu memang iya Pak. Tetapi itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kita menteladani Rasulullah. Makanya begini rumusnya. Kita tuh diwajibkan meniru Rasul. Dan boleh, bisa tidak Rasul ditiru? Bisa. Tapi menyamai tidak bisa Pak. Kalau tiruan nanti pasti KW. Entah KW 1, KW 2, KW 70, gitu lah. Sama persis, tidak mungkin ada dengan Rasul. Karena memang tidak ada tandingannya Pak. Tapi bukan tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Memang kita harus meniru kan, ikuti jejak Rasul itu Pak. Cuma nanti sampai ke berapa kita bisa mendekati mentoknya Pak. KW 5 kah? Kalau sahabat kan tentu KW 1. Kita mustahil KW 1 Pak ya. KW 2, KW 3 pun mustahil kita. Karena KW 1, 2, 3 itu sahabat, tabiin. Nah, kita tidak tahu KW berapa ini. Tapi tetap harus ada upaya mencontoh Rasulullah. Dari segala aspek kehidupan kita, Pak ya. Cuman tadi semaksimal kita sampai ke berapa, sampai level berapa bisanya. Jadi jangan jadikan alasan itu memang ada campur tangan Allah ya, jelas memang karena memang sudah dijaga sejak awal, bahkan
sejak turun temurun, bahkan sejak Rasul belum lahir pun sudah diproteksi oleh Allah, Pak. Sejak Rasul belum ada pun memang sudah. Nanti kita bahas kapan-kapan ya di tentang mauludan lah atau apa dia. Sudah sejak sebelum Rasul ada, sebelum makhluk sudah dijaga, Allah mencetak betul, Pak ya. Tapi secara basyar itu kan bisir artinya kan kulit, Pak. Kalau disebut innama ana basyarum mislukum, saya hanyalah manusia seperti kalian, basyar dari sisi kulit, Pak. Dari sisi kemanusiaannya itu bisa ditiru. Rasul lapar, Rasul sakit, Rasul berkeluarga itu bisa ditiru. Nah, cuma tadi Pak, tiruannya KW berapa kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kata dengan Imam Mahdi. Kalau Imam Mahdi memang beda, Pak. Imam Mahdi itu memang dijaga juga oleh Allah. Cuman bedanya diproteksi dari identitas, Pak. Jadi sejak lahir sampai beliau nanti dibaiat oleh 313 ulama di depan Ka'bah itu, sampai di situ memang identitasnya disembunyikan oleh Allah. Nanti hanya yang tahu orang-orang yang ahli ilmu identitasnya. Nah, skillnya memang tidak dilatih skillnya kalau Imam Mahdi. Cuman dia nanti yuslihuhullah fi lailah. Ketika dibaiat oleh 313 ulama di depan pintu Ka'bah itu, ya, nanti malamnya yuslihuhullah fi lailah. Allah akan mengislah dia dalam semalam. Jadi malam itu dia tidur, bangunnya sudah menjadi Superman, Pak. Jadi sudah ahli ketatanegaraan, ahli militer, ahli ilmu, ahli segala. Yuslihuhullah fi lailah. Kan nas hadis begitu. Nasnya, Pak. Jadi tidak dilatih seperti Rasul sejak awal, karena memang dia dicetak bukan untuk menjadi teladan, tapi untuk menjadi mendatang untuk memberikan solusi, Pak. Karena sudah di akhir, setelah itu kan habis kan dunia, jadi begitu. Jadi begitu, Pak ya, bedanya Rasul dengan Imam Mahdi, sama dari keturunan Rasul juga ya. Sementara itu dulu ya, mudah-mudahan bisa nanti kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.